Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas tentang hadis arba'in, yang insyaallah disarah oleh 4 ulama, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam As-Sa'di, dan Ibnu Daqiqil Aid dan Syekh Utsaimin. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila man hajara ilaihi. Rawahu Bukhari Muslim. Dari Umar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap perkara itu tergantung kepada niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang ingin berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya pasti akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila man hajara ilaihi, dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang akan dia miliki atau perempuan yang dia akan nikahi, fa hijratuhu ila man hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu dunia dan wanita yang diinginkannya. Syarahnya atau penjelasannya, kala Imam An-Nawawi rahimahullah, dzalal hadisu ala anna niyata miyaru litashihil a'mali. Hadis ini menunjukkan bahwa niat itu adalah barometer tashihil amali, dari benarnya suatu amalan. Nah, jadi dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa niat itu menjadi sebuah mi'yarun, menjadi sebuah barometer diterimanya atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi dijelaskan, paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya. Jika ingin hijrah atau melakukan sesuatu istilahnya secara umum, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dia ingin niatkan. Nah, fahai susaluhat niyatu saluhal amalu, dimana jika niatnya benar, maka amalan-amalan pun menjadi benar. Wahai sufasadat fasada amalu, maka jikalau niatnya rusak, maka rusaklah amal-amalannya. Wa idza wujidal amalu wa qaranathul niyatu falahu thalathatu ahwalin, dan jika suatu amal didapati, nah jika ada sebuah amal dan akan mengiringinya wa qaranathul niyatu, maka niat mengiringinya. Jadi jikalau ada sebuah amal maka niat mengiringinya, maka ada 3 kategori, ya. Jadi ada niat, ada amal, maka ada 3 kategori klasifikasinya. Yang pertama, an yaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Jadi dia seseorang melakukan sesuatu khaufan. Jadi niatnya itu karena khaufan, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ibadatul abid. Inilah ibadahnya orang-orang yang abid, orang yang istilahnya budak atau karyawan. Jadi dia kerja itu karena takut, karena tuannya. Nah, inilah analogi yang dibuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi orang yang beribadah dorongannya hanya takut, dialah orang yang ibadahnya seperti budak. Asani, dan yang kedua, an yaf'ala dzalika li talabil jannah wa thawabi.
Yang kedua, ada seseorang yang dia itu berniat beribadah kepada Allah untuk mencari surganya dan pahalanya. Nah, maka wahadhihi ibadatul abid, dan inilah ibadah wahadhihi ibadatul tujar, inilah ibadah yang dianalogikan seperti pedagang. Kenapa? Karena orientasinya keuntungan. Saya beribadah karena ingin surga Allah, beribadah ingin dapat pahalanya dari Allah. Berarti kan ada sebuah orientasi keuntungan. Maka ibadah yang seperti ini dinamakan ibadah tujarun, ibadahnya bisnismen atau pedagang. Dan yang ketiga, ats-tsalits ayyaf'ala dzalika hayaan minallah, yaitu orang yang melakukannya itu karena malu kepada Allah, wa ta'diyan li haqqi ubudiyati, ya, terus dia juga menginginkan atau bermaksud untuk melaksanakan hak Allah, yaitu untuk diibadahi. Jadi landasan dorongannya itu karena malu kepada Allah. Kenapa malu? Ya karena istilahnya Allah sudah memberikan nikmat yang besar, nikmat hidup, udara, kesehatan, dan lain sebagainya yang ada dalam diri kita. Maka malu jikalau kita enggan untuk beribadah kepada Allah. Dan juga dia sadar bahwa hak Allah itu adalah untuk diibadahi. Allah menciptakan kita, maka kita selaku makhluknya istilahnya wajib untuk melaksanakan hak Allah, apa? Yaitu untuk diibadahi. Selanjutnya, watadiyatan li syukri, atau dia menginginkan mengekspresikan rasa syukur yang ada di dalam hatinya itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yara nafsahu, dan dia melihat dirinya itu ma'adzalika, bersama hal yang demikian itu muksiran, lalai. Jadi selain itu dia juga merasakan sebuah kelalaian wa yakunu ma'dzalika qalbuhu khaiban, dan ada di dalam hatinya itu rasa takut li'annahu la yadri, karena kenapa dia takut? Karena dia tidak mengetahui, li'annahu la yadri hal kubila amaluhu ma'dzalika amla. Dia ada sebuah rasa takut apakah ibadahnya itu diterima atau tidak. Jadi ada sebuah ketidaktenangan dalam hatinya, ketidakpastian ibadahnya itu, amalan-amalan itu diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah was-was. Beda dengan kita ibadahnya bagaimanapun ya kita tenang-tenang aja. Nah itu bedanya inilah tingkatan hamba Allah yang ibadahnya itu ibadah orang-orang yang tingkatannya yang tinggi. Nah, wahadhil ibadatul al-ahrar, inilah ibadah orang-orang yang merdeka. Nah, ibadah yang level tertinggi ini adalah ibadahnya orang-orang yang merdeka. Kenapa? Karena yang menjadi orientasinya itu hanyalah Allah, hanyalah untuk menunaikan kewajiban kita, menunaikan hak Allah, yaitu untuk diibadahi. Terus juga mengekspresikan rasa syukurnya. Ini orientasinya itu. Jadi orientasinya itu lebih tinggi daripada ibadatul tujar dan ibadatul abid. Ibadahnya orang-orang yang orientasi keuntungan dan orang yang ibadahnya seperti budak hanya karena takutnya saja. Nah, hal ini disyaratkan oleh wa ilaiha asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima qalat lahu Aisyah. Hal ini disyaratkan sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hina qama minal laili hatta tawarramat qadamahu. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sholat malam sehingga bengkak kakinya itu, faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atatakallafu hadza, apakah engkau membebani dirimu dengan ibadah yang seperti ini, ya istilahnya ibadah yang sampai bengkak-bengkak itu. Hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni. Kok bisa sih engkau beribadah sampai kaki bengkak-bengkak, istilahnya kayak kurang jaminan dari Allah saja. Padahal Allah itu sudah menghapuskan dosa-dosa kamu yang telah lalu dan mengampuni dosa-dosamu yang akan datang. Kenapa engkau melakukannya? Gitu, istilahnya ada sebuah keanehan yang dirasakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah, afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya, istilahnya orientasinya bukan ibadahnya udah dihapus,
apa istilahnya, dosa-dosanya sudah dihapus yang lalu ataupun yang akan datang, udah nyaman, tidak. Tapi ini adalah landasannya itu karena rasa syukur, ekspresi syukur yang hendak disampaikan, yang hendak ditunaikan kepada Allah dengan cara memaksimalkan ibadahnya.